Sanjaya, Afrina, Adiba, Zaidan, Latifa, Putri Nabila, Zizan, Nurizil, Zakia, Reza, Aufa, Lara. Berarti yang sakit 2 orang ya. Kita doakan teman kita semoga cepat sehat. Nah, siang anak-anak semua. Siang, Bu. Masih senang untuk belajar matematika? Masih. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rasio. Ibu harap Ananda semua dalam pembelajaran hari ini mampu menjelaskan konsep rasio, berbagai bentuk rasio dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kemungkinan kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak menggunakan konsep rasio. Seperti apa contohnya? Bisa dilihat di sini ada pada peta, ada untuk resolusi layar, kemudian ada ukuran kertas, kemudian ada jenis-jenis coklat atau jenis-jenis makanan yang lainnya. Nah, kemudian coba nih, ini bertanya, saat kalian membuat teh, apakah kalian menggunakan 1 sendok gula dan 15 ml air? Kemudian bagaimana rasionya? Ada yang tahu? 1 sendok gula, kemudian ada 15 ml air. Bagaimana rasionya? Nah, kemudian ada lagi nih, mengapa sih kita perlu membagi ulang? Kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nomor itu kan ini jawabannya. Tadi rasio gula terhadap air adalah 1:15. Artinya setiap 1 sendok gula itu dipadukan dengan 15 ml air. Begitu juga jika rasio air terhadap gula. Kalau air terhadap gula berarti rasionya adalah 15:1. Kemudian kenapa sih kita harus membandingkan 2 jumlah? Karena rasio itu dapat membantu kita memahami perbandingan antara 2 hal. Kemudian kenapa rasio itu, apa sih manfaat rasio dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian di sini manfaatnya, dengan rasio kita bisa membuat keputusan yang tepat dan menghasilkan perbandingan yang seimbang dalam berbagai situasi. Contohnya tadi, seperti kalian ingin membuat teh, tentu kalian dapat menghitung berapa sendok di gulanya kalau 1 teh, iya enggak? Ya enggak? Ya. Selanjutnya, di sini ada contoh. Zaidan pergi ke toko alat tulis. Zaidan
1. Benar jawabannya. Coba kita lihat. Betul ya, jawabannya adalah 2:1. Antara apa tadi? Rasio antara terigu dan air. Nah, coba kalau seandainya sini kata si Nina nih, kata Nina tak sengaja menumpahkan lebih banyak air ke dalam adonan sehingga totalnya menjadi 80 gram. Kemudian berapa gram terigu yang harus aku gunakan agar adonan tetap konsisten? Coba didiskusikan sama kelompoknya. Pertanyaan dari si Nina nih. Sekarang coba didiskusikan. Berapa perlunya? Tadi rasionya sudah dapat kan? 2 banding berapa? 2:1. Nah, 2:1 ini 2 ini untuk apa tadi? Yang 1 ini untuk air. Nah, yang ditanya, aku tak sengaja menumpahkan lebih banyak air ke dalam adonan sehingga menjadi 80 gram. Berarti adonannya akan ditambahkan air yang sebesar 80 gram. Kalau tadi kan terigu nih yang dipakai kan, berarti berapa banyak terigu? Ya enggak? Berapa gram terigu yang harus aku gunakan agar adonan tetap konsisten? Berarti yang ditanya terigu. Kalau terigu perbandingannya berapa? 2. Berarti 2 ini nanti akan dikalikan dengan 80. Itulah hasil dari terigunya. Coba didiskusikan sama kelompoknya. Berapa? 160. Untuk apa ini tadi? Untuk terigunya. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti kalian akan berdiskusi sama teman kelompoknya untuk menjawab lembar-lembar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti setelah itu perwakilan kelompok, kalau sudah selesai perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Tulis nama kelompoknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengerti boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktu
berisi minuman? 6. Keseluruhan gelas berisi minumannya berapa tadi? 10. Kemudian gelas coklatnya berapa? 6. 6:10. Ya, 6:10 jika disederhanakan menjadi 3:5. Jawabannya berapa? 3:5. Berarti jawabannya si Reza sudah benar, tetapi belum disederhanakan. Nah, selanjutnya nomor 2. Berapa banyak gelas berisi susu meningkat dari keseluruhan gelas berisi minuman? Berapa banyak gelas berisi susu vanilanya? Berapa? 4. Kemudian keseluruhan gelas berisi minumannya berapa? 10. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Reza? 4:10. Bisa disederhanakan? Menjadi berapa? 2:5. Kemudian nomor 3. Nomor 3. Berapa banyak gelas berisi wanita Nah, berapa perbandingan banyak gelas berisi susu vanila dengan gelas berisi susu coklat? Susu vanilanya tadi berapa? 4. Susu coklatnya? 6. Berarti 4:6 bisa disederhanakan? Menjadi berapa, nak? 2:3. Jawabannya Pak Reza berapa? 4:6. Belum disederhanakan juga ya. Kalau seandainya masih bisa disederhanakan, kita harus membaginya sampai sederhana yang lebih kecil. Contoh nih 4:6. Berarti kan masih bisa disederhanakan kan? Jadi kita sederhanakan lagi menjadi paling yang terkecil. Bisa? Nah, itulah Reza. Beri tepuk tangan pada kawannya. Nah, dari penjelasan ibu tadi, kemudian sudah mengerjakan lembar kerja juga, kalian sudah berdiskusi sama teman kelompok. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Bisa? Apa saja tadi yang ibu jelaskan? Tentang apa saja? Coba Aufa. Tentang apa Aufa? Pembelajaran kita hari ini tentang rasio. Rasio itu apa sih Aufa? Perbandingan. Yang lengkapnya apa sih Dan? Perbandingan antara dua nilai katanya. Nah, kemudian bentuk rasio. Rasio itu dapat dinyatakan dengan apa saja, Nak? Titik 2, pecahan, dan kalimat. Betul sekali. Nah, pembelajaran kita hari ini itu tentang rasio. Kemudian kalau di dalam kehidupan sehari-hari, rasio juga bisa digunakan untuk apa aja tadi? Ada peta, kemudian ada untuk ukuran kertas, ada untuk jenis-jenis coklat, ada untuk resolusi layar. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya seperti kita membandingkan banyak pena, bisa juga. Contoh si Adiba punya pena 5, kemudian si Zakia punya pena 2. Berarti perbandingan pena Adiba dengan Zakia itu berapa? Adiba tadi punya pena berapa? 5. Zakia punya pena 2. Berarti perbandingannya berapa? 5:2. Betul sekali. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Ibu akan memberikan soal untuk per individu tentang rasio.
Jangan lupa dibaca bukunya.